Doa adalah napas hidup orang percaya, namun seringkali kita malas dalam hal berdoa. Kadang rajin, tapi tidak bertahan lama. Padahal seperti kita percaya, doa adalah napas hidup. Berhenti bernapas, artinya kerohanian kita bisa mati, karena hubungan kita dengan Sang Pemberi Kehidupan terputus. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa orang sulit berdoa dan bagaimana solusinya berdasarkan buku Praying the Bible yang ditulis oleh Donald Whitney. Ada dua alasan mengapa orang sulit dalam berdoa. Yang pertama, bisa jadi kita belum benar-benar menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga keberadaan Tuhan menjadi tidak begitu penting bagi kita, dan akhirnya kita tidak tergerak untuk berdoa. Tetapi jika kita adalah orang percaya yang sudah rindu untuk berdoa, namun masih jenuh dalam berdoa, maka yang perlu kita perhatikan adalah cara kita berdoa. Mungkin saja caranya salah. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, kita memiliki kerinduan untuk terus berkomunikasi dengan Dia. Tetapi semakin kita memaksakan diri untuk berdoa, seringkali kita merasa jenuh dan bosan dalam doa tersebut. Memang tidak ada yang salah dengan kita mendoakan hal yang sama setiap kali kita berdoa, baik itu mendoakan diri kita sendiri maupun juga mendoakan orang lain. Biasanya dalam doa kita setidaknya ada 6 hal yang selalu kita doakan: masa depan, keluarga, keuangan, pelayanan, pekerjaan, dan krisis dalam kehidupan kita. 6 hal inilah yang selalu kita doakan dan membuat kita selalu memiliki pola doa yang sama dan mengulangi kata yang sama. Ini bukanlah pokok masalahnya. Masalahnya bukan karena kita berdoa tentang hal yang sama, tetapi tentang kalimat yang sama. Ada 2 metode yang bisa dipakai untuk menyelesaikan permasalahan bosan berdoa. Yang pertama, berdoalah menggunakan Mazmur. Mazmur bisa menuntun kita untuk kita menggunakan kata-kata yang Tuhan ingin dengar dari kita ketika kita memuji Dia. Bukalah satu perikop dari Mazmur, kemudian berdoalah menurut keseluruhan dari satu perikop tersebut. Setelah itu, kamu dapat mendoakan hal lain yang berkaitan dengan perikop itu, entah itu untuk diri kamu sendiri atau untuk orang lain. Contohnya, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Kamu bisa berdoa seperti ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah gembalaku. Engkau adalah gembala yang baik. Engkau mengembalakanku di sepanjang kehidupanku. Gembala yang agung, tolonglah gembalakan akan keluargaku di hari ini. Menyertai dan membimbing akan kami semua. Jagalah kami Tuhan agar kami tetap ada dalam jalan kebenaran-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar kami tidak jatuh dalam yang jahat. Ketika selesai berdoa menurut Mazmur ini, kamu bisa mendoakan hal lain yang terlintas di pikiranmu yang berkaitan dengan Tuhan adalah gembalaku. Jika tidak ada hal yang terlintas di pikiranmu untuk didoakan, kamu bisa melanjutkannya ke perikop selanjutnya. Dengan begini, kamu tidak mengulang kata yang sama di dalam doamu karena Mazmur telah menjadi pemandu dalam doamu. Metode kedua, selain kitab Mazmur, kita juga bisa menggunakan bagian Alkitab yang lain. Caranya, bacalah ayat per ayat dari Alkitab dan mulailah untuk berdoa. Apapun yang terlintas di pikiran kamu saat kamu membaca ayat tersebut, doakanlah itu. Jika kamu sampai kepada ayat yang tidak kamu mengerti, atau kamu mengerti ayat tersebut namun tidak ada yang kamu doakan, kamu bisa melanjutkannya kepada ayat berikutnya. Contohnya ketika kamu memutuskan untuk berdoa menurut 1 Tesalonika 2, kemudian kamu membaca ayat pertamanya. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Lalu, kamu dapat berdoa seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk seseorang yang sudah datang kepadaku dan memperkenalkan akan Injil-Mu. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyadarkan akan aku akan kebutuhan keselamatan-Mu, sehingga Injil yang kuterima ini Tuhan tidaklah sia-sia. Jangan takut berdoa dengan menggunakan ayat Alkitab hanya karena kamu merasa tidak mengerti dengan apa yang sedang kamu baca. Berdoa dengan ayat Alkitab bukan untuk memasukkan makna ke dalam teks. Ini hanya menggunakan bahasa teks untuk berbicara kepada Allah tentang apa yang kamu pikirkan dan supaya kamu tidak jenuh dalam berdoa. Dari solusi-solusi ini dapat kita lihat bahwa cara untuk berdoa lebih lama kepada Allah adalah dengan menggunakan ayat Alkitab. Dengan demikian, doa-doa kita seperti kita sedang berbicara langsung dengan Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbicara kepada kita melalui teks Alkitab tersebut dan kita berespon kepada Dia.
Semoga video ini dapat menolong kita untuk menemukan semangat dalam berdoa dan menikmati hadirat Tuhan. Jika kamu merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke orang-orang. Tuhan Yesus memberkati.